Hai Galors, apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali di siang hari ini sama bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman. Dan di video kali ini saya akan meramalkan zodiak Aquarius di tahun 2022. Bagaimana tentang asmara dan juga keuangannya. Dari kemarin banyak sekali yang nanyain kok Aquarius belum diramalkan. Oke, saya akan meramalkan tentang itu semua. Tapi sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya, kalian jangan lupa diklik tombol subscribe di bawah sini. Jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian sudah mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 10 siang maupun jam 11 siang. Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Oke, saya tunggu teman-teman. Dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian nih, pengen diramalin secara pribadi ke saya, mungkin kalian mau nanyain tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataukah kalian lagi deket sama seorang pengen diramalkan, pengen dilihat kecocokannya, kalian bisa DM ke Instagram saya @marcewen. Yang pengen curhat-curhatan juga, kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, karir, keuangan, rumah tangga, udah di ujung tanduk, hampir cerai, bingung cara nyelesainnya gimana, silahkan DM ke saya di @marcewen. Siapa tahu kalian bisa menemukan pencerahan di sini. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya. Oke, saya tunggu buat subscribe dan juga diklik tombol loncengnya. Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai. Di video kali ini saya akan meramalkan Aquarius di tahun 2022 ya, tentang percintaan dan juga keuangannya. Tapi sebelum saya membawakan kartu tarotnya, seperti biasa saya akan membacakan zodiaknya terlebih dahulu ya. Aquarius ini memiliki sifat karakter. Yang pertama, orangnya ini humoris, penuh canda tawa ya. Orangnya suka ngobrol, punya banyak teman, relasinya banyak. Dia kalau sama orang baru itu gampang akrab dan gampang kenal. Jadi nggak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa kenal sama orang baru. Pada dasarnya seperti itu. Nah, Aquarius ini orangnya pandai menangkap peluang bisnis yang ada di sekitarnya. Jadi kalau ada peluang-peluang yang bagus, Aquarius ini gercep, gerak cepat untuk menangkap peluang tersebut hingga mendapatkannya sebelum peluang itu diambil sama orang lain. Nah, Aquarius ini tipe karakter orang yang memang mudah merasa kesepian. Dia itu nggak bisa sendiri, harus ada teman ngobrol, harus ada keluarganya atau sahabatnya, temennya, kakaknya, adiknya yang nemenin dia ngobrol. Intinya seperti itu. Karena pada dasarnya Aquarius ini suka tempat rame yang memang banyak orang, kayak di mall, perbelanjaan. Itu dia senang daripada tempat-tempat yang sepi, yang gak ada orang. Dia tuh akan ngerasa gampang jenuh dan gampang bosan sama situasi tertentu ya. Tapi kalau saya lihat Aquarius ini orangnya pekerja keras banget dan ambisius banget terhadap mimpinya teman-teman ya. Jadi kalau udah punya mimpi, sebisa mungkin dikejar sampai dia dapat. Capek dibelain, lembur dibelain, contohnya gitu. Nah, walaupun gak semua Aquarius sama, tapi rata-rata karakter Aquarius itu seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, orangnya humoris, humble, punya banyak teman, punya banyak relasi, mudah merasa kesepian, ambisius, dan orangnya ini pekerja keras teman-teman ya. Nah, Aquarius ini memiliki 3 zodiak yang cocok sama Aquarius. Yang pertama ada zodiak Virgo. Virgo sama Aquarius ini cocok karena Virgo ini orangnya berjiwa pemimpin. Dia tuh kalau memimpin suatu organisasi, suatu rumah tangga itu Virgo paling jago karena dia tuh memiliki jiwa yang memang leader banget gitu ya. Kalau punya usaha juga dia itu bisa membina usahanya dengan baik, ngatur karyawannya juga dengan baik, profesional. Nah, Virgo ini orangnya rapih, bersih, dan orangnya teliti terhadap sesuatu hal ya. Jadi kalau ngerjain sesuatu harus kelar, baru ngerjain yang lainnya, contohnya gitu. Dia suka kerapian, suka kebersihan ya. Bahkan dari segi pakaian, tatanan rambut, dia tuh sangat memperhatikan sekali penampilan. Pengen terlihat rapi, dandanan juga. Nah, Virgo seperti itu ya. Nah, makanya Virgo sama Aquarius mereka cocok saling melengkapi juga dari segi sifat dan juga karakternya teman-teman ya. Yang satu berjiwa pemimpin, yang satunya pekerja keras. Wah, klop banget kalau membina usaha ya. Nah, zodiak kedua yang cocok sama Aquarius adalah Gemini. Gemini sama Aquarius cocok. Gemini ini orangnya juga humoris, punya banyak teman, humble, ramah ya. Orangnya ini ambisius juga sama kayak Aquarius. Banyak kesamaan sih Gemini sama Aquarius. Tapi Gemini ini orangnya egonya tinggi dan dia tuh pengen menangnya sendiri. Kadang gak mau ngalah, kadang pengennya di ngertiin tapi gak mau ngertiin. Contohnya kayak gitu ya. Terutama sih sama pasangan, Gemini biasanya kayak gitu. Dan Gemini orangnya kemudian banget. Dia tuh kadang-kadang A, kadang-kadang B. Hari ini A, besok bisa B. Contohnya kayak gitu. Nah, Gemini tuh pokoknya melakukan sesuatu sesuai moodnya dia aja. Dia tuh kalau lagi gak mood ya males beneran gitu. Jadi intinya moodnya tuh gak stabil banget teman-teman. Nah, Gemini seperti itu. Tapi overall Gemini sih orangnya pekerja keras banget. Dia kalau udah niat sama sesuatu hal niat banget juga ya. Kerja keras juga. Nah, makanya sama Aquarius juga cocok. Mereka sama-sama orang humoris dan Aquarius bisa menjadi pelengkap untuk Gemini. Nah, zodiak ketiga yang cocok sama Aquarius adalah Aries. Aries ini orangnya energik, agresif, berjiwa petualang, suka mencoba hal baru.
baru, dan orangnya ini punya banyak teman juga, dan orangnya mudah beradaptasi terhadap lingkungan. Jadi kalau kerja di suatu tempat gampang betah, gampang nyaman di perusahaan tersebut gitu ya. Kan ada juga nih orang kalau nggak betah sama tempat kerjanya keluar, resign. Tapi kalau Aries, dia orangnya mudah menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan orang-orang baru di sekitarnya. Aries juga orangnya mudian banget ya. Dia tuh orangnya hampir mirip kayak Gemini, jadi melakukan sesuatu sesuai moodnya dia aja. Mudian lah bisa dibilang kayak gitu. Nah tapi Aries sama Aquarius mereka cocok juga, saling melengkapi dan klop secara sifat ya. Nah itu tadi teman-teman, ada 3 zodiak yang cocok sama Aquarius, ada Virgo, Gemini, dan juga Aries. Tapi bukan berarti luar zodiak tersebut nggak cocok ya sama Aquarius. Bisa juga Aquarius sama Libra cocok, Aquarius sama Scorpio cocok, bisa. Karena semuanya tergantung dari sifat dan personality kalian masing-masing. Kalau bisa saling ngalah pasti akan baik-baik aja tentunya. Tapi nanti saya akan lihat dari versi kartu ramalannya bagaimana untuk asmara juga keuangannya di tahun 2022. Karena dari kemarin banyak yang nanyain, Aquarius belum diramalin ya. Oke, saya cap dulu kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang pertama untuk asmaranya dulu, kedua untuk keuangannya ya. Oke, saya cap dulu dan tanpa berlama-lama saya mau ambil kartu yang pertama untuk asmara terlebih dahulu ya. Aquarius di tahun 2022 ada kartu Seven of Swords. Kalau saya di kartu yang pertama ini, bahwa pada dasarnya dalam hal asmara kamu banyak jebakan, karena di sini ada simbol pedang ya. Banyak jebakan, artinya untuk yang single kalian ini dekat sama orang nanti di PHP, dekat sama orang nanti di ghosting. 2022 banyak sekali orang-orang yang seperti itu ya. Jadi kalian harus hati-hati dalam memilih pasangan. Buat yang rumah tangga juga ini juga banyak jebakan loh ya, hati-hati ya. Kalian mungkin ribut sama pasangan kalian, ribut sama suami kalian. Nah mungkin kalian cari teman curhat, nyaman sama cowok lain. Nah mungkin kamu kepikiran, aduh apa mending cerai aja ya sama suami ya. Nah takutnya nanti setelah kamu cerai, kamu menjalin hubungan sama orang yang diajak selingkuh itu tadi, takutnya kamu dijebak dan akhirnya kamu diputusin juga. Jadi kamu kehilangan dua-duanya, suami kamu hilang, pacar kamu juga hilang. Hati-hati ya, pokoknya untuk yang rumah tangga hati-hati. Ini banyak jebakan di tahun 2022 soal asmara. Jadi kalau misal kamu tuh emosi, tolong diselesaikan baik-baik sama pasangan kamu. Jangan emosi mikirnya, udahlah kita udahan aja, udahlah kita putus aja. Jangan seperti itu. Takutnya nanti kalau kalian putus beneran akhirnya nyesel seperti itu ya. Ini sih berlaku buat orang yang udah punya pacar maupun yang udah punya rumah tangga sih. Jebakan kalian banyak banget di tahun 2022. Jadi harus hati-hati dan harus bisa mengantisipasi ya. Untuk asmara lebih baik kalian itu kalau udah satu ya satu, jangan gonta-ganti pasangan. Konsisten. A ya A, B ya B. Tapi kalau kamu nggak yakin tinggalin ya sudah. Kalau kamu niat tinggalin ya udah, kamu konsisten sama diri kamu. Cari orang lain ya nggak apa-apa gitu loh. Kalau kalian belum menikah ya. Tapi kalau udah menikah sebisa mungkin harus bertahan sama pasangan kalian. Intinya seperti itu, banyak jebakan untuk asmaranya. Nanti saya akan lihat di kartu yang kedua untuk keuangannya gimana. Tapi sebelum saya lanjut kartu yang kedua, saya akan menginfokan buat kalian yang pengen diramal secara pribadi ke saya. Kalian mau nanyain tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, rumah tangga, ataukah kalian punya problematika secara pribadi pengen dicurhatin ke saya, silahkan DM ke saya di @marcowan. Siapa tahu kalian bisa menemukan pencerahan di sini, dan jangan lupa di follow juga ya. Oke, saya lanjut di kartu yang kedua untuk keuangannya. Kita akan lihat. Cacak dulu kartunya, saya ambil kartu yang kedua nanti untuk keuangan Aquarius di tahun 2022 ya. Tanpa berlama-lama langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua. Di kartu yang kedua simbolnya The Moon. Ini kartu yang kedua menyimbolkan kamu tuh banyak borosan dan banyak pengeluaran di tahun 2022. Lebih tepatnya banyak project yang kamu kerjakan yang memang harus kamu keluarkan secara uang pribadi. Misalnya kamu punya usaha baru, keluar modal banyak. Misalnya kamu beli rumah, keluar modal banyak, itu juga bisa. Tapi sih intinya ke arah yang positif ya, intinya seperti itu. Dan pengeluaran kalian di tahun 2022 kayaknya ini banyak banget nih simbolnya The Moon. Jadi intinya kalian harus bisa memanage dengan baik mana yang penting dan mana yang tidak. Kalau penting silahkan, kalau dirasa nggak penting bisa ditunda dulu ya nantilah. Intinya seperti itu ya. Intinya kalau saya bilang banyak spekulasi yang datang sama kamu soal keuangan ya. Keuangan sih overall saya bilang dari tahapnya bagus ya. Maksudnya kalian berada di zona yang nyaman, berada di zona yang memang efektif dalam hal keuangan, selalu berkecukupan. Hanya saja kalau saya bilang ini banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang akan kamu hadapi di tahun depan atau di tahun 2022. Jadi kamu harus siap ya menghadapi tahun 2022 ya, terutama soal keuangan kamu. Hati-hati terhadap orang-orang di sekitar kamu. Bisa juga orang-orang di sekitar kamu itu sebagai salah satu faktor penyebab kalian itu keluar banyak duit ya. Intinya seperti itu ya.
Hati-hati di kartu yang kedua untuk keuangannya, dan di kartu yang pertama tadi kalau saya review ulang di sini untuk asmaranya banyak jebakan untuk Aquarius, jadi harus banyak bersabar, jangan buru-buru mengambil keputusan, jangan menikah kalau kalian belum siap atau belum srek sama orangnya, karena nikah itu sekali seumur hidup ya, ingat ya. Di kartu yang kedua untuk keuangan bagus, cuma banyak pengeluaran, banyak sesuatu hal yang kamu keluarkan dalam hal keuangan, baik usaha, baik sesuatu hal yang memang yang lain di luar usaha juga banyak. Intinya pengeluaran kamu ada nih di tahun 2022 dan banyak, hati-hati. Keduanya adalah kartu yang positif untuk Aquarius di tahun 2022. Yang pada penasaran udah saya ramalin ya di video kali ini. Dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian, pengen diramalin secara pribadi ke saya, pengen nanyain tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, rumah tangga, silahkan DM ke saya di sini di @marsowen. Yang pengen curhat-curhatan juga, kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, karir, keuangan, atau pengen curhat secara pribadi ke saya, pengen ngobrol, pengen nanya solusi, silahkan DM ke saya di sini. Siapa tahu kalian bisa menemukan pencerahan yang terbaik buat kalian ya. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya. Sekian video saya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa diklik tombol loncengnya karena setiap hari saya akan upload terus jam 10 pagi ya. Sukses selalu buat kalian semuanya, dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan. Nama saya Marsowen, sampai jumpa di video-video selanjutnya.